Apa kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Nah, baik, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Kita melanjutkan, silahkan duduk. Kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang smart city ya. Apa smart city itu sebenarnya kan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kota ya. Dan salah satu upaya itu sebenarnya juga untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan kota yang ada ya. Nah, persoalan kota itu ternyata banyak sekali ya. Terutama yang berkaitan dengan masyarakatnya ya, warga kotanya dan sebagainya. Nah, ternyata permasalahan-permasalahan di perkotaan itu tidak hanya tentang warganya ya. Berbagai macam permasalahan-permasalahan yang timbul di kota akibat dari perkembangan kota ya, berbagai macam fungsi-fungsi yang ada di kota, itu ternyata juga memberikan dampak kepada wilayah perkotaan ya. Hari ini saya akan membahas tentang itu, tentang permasalahan-permasalahan umum di perkotaan ya. Sekaligus kita akan membahas juga tentang bagaimana upaya untuk penanganannya ya, penanganan dari permasalahan kota ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar berbagai macam permasalahan kota ya, sudah banyak sekali diberitakan di media sosial, media massa, media berita dan sebagainya ya. Bahkan kalian mungkin juga merasakan sendiri bagaimana kondisi lingkungan di perkotaan itu akan sangat berbeda dengan di desa ya. Baik, kenapa bisa timbul berbagai macam permasalahan itu? Ya. Atau sebentar. Iya. Kenapa kok bisa timbul permasalahan-permasalahan di kota itu? Mulai dari masalah penduduknya, karena perkembangan penduduk yang begitu pesat di kota itu ya. Yang namanya perkembangan penduduk di kota itu kan timbul atau muncul karena adanya dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk itu ada karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi atau mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu bisa penduduk masuk atau datang ya, dan penduduk yang keluar dari desa, ada dari kota itu ya, dari daerah itu, dari wilayah itu. Nah, semakin banyaknya penduduk yang masuk atau semakin banyaknya pertambahan penduduk, semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada itu tentu saja akan berdampak kepada banyaknya lahan yang harus digunakan untuk permukiman penduduk ya. Jadi permukiman penduduk. Ini dari sisi lahan perkotaan adalah perubahan wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang terbuka atau fungsi-fungsi yang lebih rendah, misalkan pertanian, menjadi permukiman. Ya. Minggu yang lalu saya ada dua kata yang berbeda antara permukiman dan pemukiman. Kalau pemukiman itu apa? Proses ya. Pemukiman itu proses orang untuk bermukim pada suatu wilayah tertentu atau sekelompok orang untuk bermukim di suatu wilayah tertentu. Tetapi kalau permukiman adalah tempatnya, wilayahnya ya. Wilayah tempat orang itu bermukim. Sudah bisa membedakan ya. Permukiman. Nah, ternyata kalau di negara atau di kota-kota besar seperti Jakarta ya, seperti Jakarta. Permasalahan permukiman itu sangat kentara sekali ya, sangat jelas sekali. Ini saya berikan, nah seperti ini ya. Saya tidak urutkan saja, tapi
kita fluent kita mengalir saja ya. Masalah permukiman di Jakarta ini sangat jelas banget ya. Bahkan seperti di negara-negara berkembang yang lain, di Bangkok, di Manila ya, ataupun di negara-negara berkembang yang lain itu ternyata kondisinya seperti ini. Permukiman kumuh. Permukiman kumuh. Kenapa terjadi permukiman kumuh? Ya. Orang pendatang yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan lahan yang secara legal, biasanya akan menempati wilayah-wilayah yang sebenarnya itu terlarang. Ya. Seperti di pinggir-pinggir kali, seperti di rawa-rawa yang harusnya itu tidak untuk bermukim, tetapi untuk lahan hijau, lahan terbuka hijau gitu. Mereka terpaksa membuat rumah-rumah bedeng ya, untuk tinggal di sana. Dan itu tidak hanya 1-2 keluarga. Makin lama, banyak sekali warga atau orang yang berkumpul di sana untuk bermukim dengan bahan yang seadanya. Ya, kondisinya jadinya seperti ini. Ini kayak sampah ya, tapi sebenarnya ini rumah-rumah. Dan itu banyak terjadi di Jakarta, dan meskipun berapa kali pemerintah Jakarta itu melakukan pembersihan, penertiban lahan ya, ternyata itu tidak memberikan hasil yang bisa dipertahankan secara lama itu. Tapi akan muncul. Permukiman kumuh itu ya terjadi seperti itu. Jadi karena adanya satu proses pemukiman warga yang tidak sesuai dengan fungsi lahan itu sebenarnya ya. Fungsinya untuk lahan terbuka hijau ya, wilayah terbuka hijau, tetapi dipakai untuk bermukim dengan bahan yang seadanya. Ada dari papan, dari bekas-bekas triplek, bekas-bekas seng, bahkan kardus. Tempatnya di mana? Tempatnya di sengketan sungai, ya, pinggir sungai, di bawah jembatan, atau di rawa-rawa di kota Jakarta itu kan ada tanah terbuka yang sebenarnya itu adalah badan air. Ya. Dan air itu misalkan ada waduk, ataupun embung, ataupun situ. Kalau orang sana menyebutnya situ. Situ itu artinya sebenarnya badan air berupa danau kecil gitu ya. Nah, itu di sana dipakai untuk bermukim. Ini permukiman kumuh munculnya seperti itu. Dan tentu saja dengan adanya permukiman yang kumuh seperti ini, masalah-masalah lain akan muncul ya, selain pemandangannya yang cukup mengerikan seperti ini, masalah-masalah yang lain akan muncul. Masalah kesehatan, masalah kerawanan bencana kebakaran misalkan ya. Ini kan bahan yang bahan-bahan yang mudah terbakar ini ya. Kayu-kayu, kardus-kardus itu. Ada percikan api sedikit gitu bisa terbakar dan merembet dalam wilayah yang cukup luas, cakupannya luas. Ya, ini permukiman kumuh. Ada istilah permukiman kumuh, ada istilah permukiman liar. Ya. Pernah dengar? Permukiman kumuh dan permukiman liar? Pernah dengar? Kalau kumuh itu sebenarnya adalah dilihat dari kenampakannya. Yang tidak tertata, ya, asal-asal bangun, kemudian tidak tidak menunjang kesehatan, ya, tidak layak huni, itu sebenarnya yang disebut sebagai permukiman kumuh. Tetapi kalau permukiman liar itu sebenarnya dilihat dari sisi legalitasnya, ya. Kalau permukiman liar itu dilihat dari sisi legalitasnya. Nah, tentu saja yang namanya liar itu tidak memiliki
izin bangunan, IMB, izin mendirikan bangunan. Atau bahkan itu bukan tanah miliknya. Bukan tanah miliknya, dipakai untuk tempat tinggal, dibangun rumah untuk tempat tinggal tanpa izin. Nah, itu liar sekali. Nah, maka dari itu sering sekali pemerintah, terutama pemerintah kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu sering melakukan penggusuran-penggusuran kepada permukiman-permukiman liar seperti itu. Ya. Pernah dengar? Ya. Kemudian upaya-upaya pemerintah adalah ya pendekatan kemanusiaan ya. Selain dia menggusur, kemudian diberikan tempat yang lebih layak untuk dihuni. Misalkan saja ada rusunawa. Rusunawa tahu? Rumah susun sederhana. Rusunawa ya. Rumah susun sederhana. Ada yang digratiskan, ada juga yang berbayar dengan nilai yang cukup terjangkau. Harga yang cukup terjangkau. Kalau di Solo itu ada rusun apa ya? Di Juruk. Itu sebenarnya kan untuk memfasilitasi warga yang tidak mampu untuk membeli lahan yang cukup untuk tempat tinggal, tetapi cukup membeli atau menyewa kamar di rusunawa atau rumah yang ada di rusunawa. Itu kan petak-petak ya, rumah-rumah petak yang cukuplah untuk keluarga kecil gitu. Tapi kalau keluarga besar dan sak brayat ya tahu nggak akan muat ya. Jadi rumah petak yang sederhana yang bisa dihuni untuk jangka waktu yang cukup lama. Itu ya rusunawa. Ini sebenarnya upaya penanganan. Nah, seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara pencegahan ya atau upaya preventif. Tahu preventif artinya? Pencegahan. Kalau lawannya preventif adalah kuratif. Pencegahannya seperti apa misalkan? Jakarta itu setiap tahun ketika sehabis hari raya Idul Fitri, itu kan orang-orang mudik dari Jakarta itu pulang kampung, gitu. Selalu membawa keluarganya, handetolannya, ponakane, temennya, tetangganya itu untuk bekerja di Jakarta, dibawa ke Jakarta. Karena orang-orang kampungnya melihat dia sukses di Jakarta, pengen juga ikut ke Jakarta. Nah, tetapi sebagian juga tidak ada kepastian apakah di Jakarta nanti juga akan mendapatkan pekerjaan yang layak atau tidak. Kalau tidak ada yang menjamin, tentu saja sebaiknya tidak datang ke Jakarta. Nah, pemerintah melalui operasi justisinya, operasi justisi itu biasanya dilakukan di terminal, di stasiun, ya, untuk mencegah supaya orang-orang yang datang ke Jakarta dan belum jelas apakah akan mendapatkan pekerjaan, apakah akan mendapatkan tempat hidup di Jakarta itu untuk tidak menetap di Jakarta. Silahkan kembali pulang. Jadi secara selektif pemerintah itu mencegah supaya orang datang ke Jakarta dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan yang belum jelas di sana. Apalagi tidak punya keterampilan dan sebagainya ya. Seperti itu. Itu upaya preventif. Upaya preventif. Nah, upaya kuratifnya seperti apa? Penanganan kalau itu sudah terjadi. Ya, dari gubernur ke gubernur itu memiliki cara sendiri ya, Gubernur Jakarta itu. Ternyata ada yang secara kuratif itu membuat kebijakan untuk menggusur permukiman-permukiman kumuh seperti ini. Ya. Secara kuratif menggusur itu. Dan kemudian pendekatan administrasinya tentu saja ya kelengkapan administrasinya
supaya hak-hak mereka itu bisa dipenuhi gitu. Kemudian menempatkan mereka untuk bisa mendapatkan tempat yang layak di rusun Nawa, rumah susun sederhana ya. Seperti itu. Tetapi ya ada kalanya yang pemerintah yang cukup intens menggusur tapi tidak memberikan solusi tempat yang baru. Cukup menggantikan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Sebenarnya kok pemerintah cukup baik ya. Itu bukan tanah miliknya tapi diberikan ganti rugi ya. Ya itu manusiawi ya, pendekatan humanisme pemerintah. Ini upaya kuratif. Jadi ada upaya preventif, ada upaya kuratif. Nah kalau itu bukan sekedar permukiman kumuh tetapi permukiman ilegal bagaimana? Ya pendekatannya pendekatan legalitasnya. Ada izinnya tidak? Apakah ini tanah milik sendiri atau sewa atau apa statusnya? Tanpa ada status, tahu-tahu menempati di situ. Ya, sangat ilegal. Ya. Maka pendekatannya pendekatan legalitas, pendekatan hukum. Kalau itu menyalahi aturan hukum, maka silahkan untuk tidak menempati wilayah itu. Ya. Ini permasalahan permukiman kumuh dan kemiskinan di kota seperti itu. Ada permasalahan yang lain ya. Misalkan ini, yang berkaitan dengan industrialisasi di kota. Ya, permasalahannya cukup jelas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu bisa meliputi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, ada lagi pencemaran apa? Suara, ya, pencemaran suara. Jadi kebisingan itu juga menimbulkan dampak yang tidak sehat terhadap diri manusia ya. Dampaknya juga buruk ya. Ini polusi udara ini ya, contoh gambaran kota Jakarta ini. Ini foto bukan pada pagi hari. Pada siang hari bisa saja terjadi seperti ini karena udara di sana cukup kotor ya. Karena ada asap dari industri, pabrik-pabrik. Jadi seperti kabut. Jam 10 pagi masih seperti pagi-pagi buta gitu ya. Ada kabut seperti ini. Jadi peningkatan macam-macam muncul dari mana polusi itu ya. Bisa dari industri, bisa dari kendaraan bermotor. Pagi-pagi apalagi ya, sudah jalan macet, polusi udaranya dari kendaraan bermotor cukup tinggi juga. Ya, karena emisi yang dikeluarkan oleh knalpot kendaraan itu cukup berbahaya bagi kesehatan. Apalagi kendaraan-kendaraan yang sudah cukup tua, ya, yang kemudian menimbulkan asap cukup pekat, itu sangat mengganggu kesehatan terutama karena adanya udara yang tercemar ya. Seperti ini. Pencemaran lingkungan. Ini kumuh-kumuh banget ya. Pencemaran lingkungan itu biasanya karena kesadaran manusianya di dalam membuang sampah itu ternyata masih sembarangan. Pencemaran lingkungan karena limbah dan pembuangan sampah. Sampah itu ternyata tidak menjadi masalah di kota-kota saja, ya, di kota-kota besar saja. Ya. Di Jogja, tahu ya Jogja ya, akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup berat di kota Jogja, terutama karena TPS Piungan itu ditutup. Tahu TPS Piungan, tempat pembuangan sampah akhir di Piungan itu sebagai TPS-nya Yogyakarta itu sekarang kan mulai ditutup ya. Mulai ditutup dan pemerintah kota Yogyakarta sudah
berupaya untuk membuat TPS yang baru di Cangkringan, tetapi juga itu belum mencukupi karena belum sepenuhnya jadi. Akibatnya adalah sampah-sampah yang menumpuk di kota Jogja itu cukup banyak. Tempat-tempat atau titik-titik pembuangan sampah yang tidak tercover oleh kendaraan DPU untuk diangkut ke tempat pembuangan sampah itu menjadi masalah tersendiri bagi warga di sana. Seperti ini. Dan krisis lingkungan seperti ini biasanya terjadi di lingkungan kumuh tadi. Seperti di awal ada permukiman kumuh, sudah kumuh ditambah krisis lingkungan di sana ya. Krisis lingkungan itu terjadi karena polusi dari kegiatan manusia, kemudian menyebabkan kerusakan habitat. Tahu habitat ya? Misalkan sungai itu ada habitatnya, ada ikan, ada hewan-hewan yang ada di sungai gitu. Rusak, banyak yang mati ya. Biasanya di pantai-pantai utara Jakarta sering terjadi kematian-kematian ikan yang disebabkan oleh pencemaran air dari industri yang ada di Jakarta. Ya. Pencemaran itu menyebabkan matinya makhluk hidup yang ada di pantai itu, ikan, udang, atau bahkan burung camar yang makan bangkai itu ikut mati karena ikut teracuni oleh limbah-limbah industri di Jakarta. Seperti ini, jadi ada pencemaran lingkungan, ada krisis lingkungan. Punahnya spesies, ya. Jadi kalau di pantai itu dulu ada spesies ikan khas pantai itu, makin lama makin habis. Bukan karena diambil oleh manusia atau dieksplorasi, tapi mati karena keracunan oleh limbah industri. Ya. Ini ruang terbuka hijau. Kalau hidup di desa kan enak ya. Ruang terbuka hijaunya cukup luas. Bahkan tempat tinggal kita selama ini adalah di lahan yang cukup terbuka. Pinggir sawah atau pinggir kebun. Seger ya, dengan pemandangan alam yang begitu indah dan segarnya. Kalian yang tinggal di Bali kemarin bendino piknik ya. Setiap hari itu menikmati indahnya pemandangan. Mosok Doni dari Denpasar jalan-jalan sampai ke Singaraja naik motor. Malam-malam lagi ya. Enak banget. Ya Don. Dalam rangka menjenguk teman-temannya yang ada kegiatan P2AMB di Expo. Nah itu sebenarnya itu kan jadi keinginan sebagian umat manusia ya. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang seger, udara yang segar, ya. Tidak rumit seperti di kota-kota. Jadi kebanyakan kota-kota itu tidak memiliki ini, tidak memiliki ruang terbuka hijau. Kalau di Solo sudah membuat tempat-tempat yang sebenarnya itu rawan bencana jadi tempat terbuka hijau ya. Mengubah tanggul-tanggul di Bengawan Solo itu menjadi ruang terbuka hijau, dibuat taman-taman, ditanami dengan berbagai macam vegetasi atau pohon-pohonan yang bisa untuk merecycle oksigen supaya lebih bersih. Ya. Menyerap polusi udara yang timbul akibat industrialisasi melalui proses proses yang dilakukan oleh vegetasi itu. Proses apa namanya? Oksidasi. Proses pengolahan makanan oleh tumbuh-tumbuhan itu biasanya kan memerlukan oksigen atau mengeluarkan oksigen. Sehingga udara menjadi segar. Menjadi segar. Nah, tempat-tempat terbuka hijau ini sangat diperlukan untuk manusia supaya hidup lebih nyaman ya. Kalau di Jakarta sudah polusinya berat, tetapi ruang terbuka hijaunya sangat minim ya. Akibatnya
Ya mungkin kalau kalian dolan-dolan ke Jakarta kok udaranya panas banget atau gampang keringat dan gatal-gatal itu karena memang polusi udaranya yang cukup tinggi dan ruang terbuka hijaunya itu kurang ya. Dampak masyarakat perkotaan yang kehilangan tempat itu adalah masyarakat kurang bisa beraktivitas untuk bersantai, beraktivitas, berinteraksi ya. Kualitas udara juga menurun karena minimnya paru-paru kota. Nah, paru-paru kota sebagai paru-paru kota. Kenapa disebut sebagai paru-paru kota? Kalian kalau belajar tentang anatomi tubuh manusia mungkin ya, di sana ada paru-paru yang memompa udara supaya bisa masuk ke jantung. Jadi memompa oksigen ya, memompa oksigen. Jadi sebenarnya itu untuk membuat sirkulasi oksigen itu di kota itu menjadi lebih baik. Sirkulasi udara lebih baik. Menyaring udara yang penuh dengan polusi, penuh dengan berbagai macam polutan-polutan yang ada di situ, kemudian menjadi bersih lagi. Ya, menjadi lebih bersih lagi dan tingkat oksigennya tinggi. Itu yang menyebabkan udara jadi segar ya. Selain udara segar kan ya juga sebagai tempat rekreasi ya, karena di situ bisa bersantai ya, berkumpul dengan keluarga, dengan teman-temannya, sekedar selfie-selfie. Itu rekreasi itu ya menurunkan ketegangan ya. Jauh dari ketegangan karena rutinitas sehari-hari yang cukup berat. Kota kan biasanya bekerja, bagi mereka yang bekerja di industri itu, apalagi tempat kerjanya jauh dari tempat bermukimnya, biasanya akan mengalami stres. Pagi-pagi harus sudah berangkat, habis subuh berangkat gitu, sampai di tempat jam 7 sudah mulai kerja, sampai jam 4 sore